Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Dewi Jagung. Anak-anak silakan nanti ikut membaca kisah tentang Dewi Jagung ini ya. Suatu ketika Mahakasapatera melihat seorang pelayan muda yang sedang menabur jagung di halaman rumahnya. Beliau berkeinginan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berdana sesuatu kepadanya. Maka beliau berdiri di depan pintu rumahnya untuk menerima dana makanan. Wanita itu meletakkan seluruh jagungnya ke mangkuk Tera. Ketika wanita itu pulang setelah mendanakan jagung kepada Tera, ia dipatuk oleh seekor ular yang berbisa dan meninggal dunia. Ia terlahir kembali di alam surga Tawatimsa dan dikenal sebagai Laja Dewa Dita. Laja berarti jagung. Lalu Laja menyadari bahwa ia terlahir kembali di alam surga Tawatimsa karena ia telah berdana jagung kepada Mahakasapatera. Maka ia sangat menghormati Mahakasapatera. Kemudian Laja memutuskan ia harus melakukan jasa yang baik kepada Tera agar kebahagiaannya dapat bertahan. Jadi setiap pagi wanita itu pergi ke wihara tempat Tera berdiam, menyapu halaman wihara, mengisi air kolam mandi, dan melakukan jasa-jasa lainnya. Pada mulanya, Tera berpikir Samanera-Samanera yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi pada suatu hari Tera mengetahui yang melakukan pekerjaan tersebut adalah seorang Dewi wanita. Kemudian Tera memberitahu Dewi wanita tersebut untuk tidak datang ke wihara itu lagi. Orang-orang akan membicarakan hal-hal yang tidak baik jika ia tetap datang ke wihara. Mendengar hal tersebut, Laja Dewadita sangat sedih, menangis dan memohon kepada Tera, "Tolong jangan hancurkan kekayaan dan harta benda saya." Jadi anak-anak, Dewi ini yang bernama Laja Dewadita sangat khawatir karena ia bisa saja kehilangan kebahagiaannya terlahir sebagai seorang dewi. Maka itu ia berusaha untuk terus berbuat kebajikan kepada Tera agar kekayaan dan harta bendanya serta kebahagiaannya sebagai seorang dewi itu tetap terjaga. Sang Buddha mendengar tangisannya dan kemudian menasihati Dewi wanita tersebut. "Dewa Dita, itu adalah tugas muridku untuk melarangmu ke wihara. Melakukan perbuatan baik adalah perbuatan yang sangat mulia, tetapi sebagai seorang gadis tidak patut untuk datang sendirian dan melakukan berbagai pekerjaan di wihara." Anak-anak, jika seorang perempuan, bahkan di sini seorang dewi sekalipun, ya, jika sering datang ke wihara untuk melakukan pekerjaan, meskipun pekerjaan itu baik dengan tujuan yang baik, namun jika dilakukan seorang diri itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 118. Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Itu kata Buddha. Tapi anak-anak, hal yang harus diperhatikan adalah saat kita berbuat bajik, kita harus tahu waktu dan tempatnya, sehingga perbuatan bajik kita memang benar-benar bajik dan bermanfaat, tidak merugikan pihak-pihak lainnya, seperti yang dilakukan oleh Dewi Dita tadi. Nah, ingat nasihat Buddha ini ya. Oke, pembahasannya adalah pahala dari berdana. Nah, pahala dari berdana itu pada dasarnya sangat banyak. Salah satunya juga terlahir di alam bahagia. Tapi kita perhatikan, coba ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil kalau kita banyak berdana pada kehidupan sekarang. Jadi kita akan memiliki pahala di kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang. Pada kehidupan sekarang, ya, kita bisa mengurangi sifat serakah atau loba, berlatih melepaskan sesuatu milik kita dengan wajar, melatih diri agar tidak terlalu melekat pada sesuatu, disenangi dan mempunyai banyak teman yang kelak dapat menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan. Nah, pahala untuk kehidupan yang akan datang, kita bisa terlahir di keluarga yang kaya raya atau di keluarga yang mampu, ya, secara ekonomi. Lalu yang kedua, kita bisa terlahir di alam-alam menyenangkan seperti alam surga.
Itu adalah manfaat atau pahala dari berdana. Tapi ingat, manfaat ini akan diperoleh jika kita melakukan dana dengan benar. Anak-anak sudah bacakan bagaimana cara berdana dengan benar. Perhatikan itu. Nah, dalam Anumodana Gata disebutkan bahwa dana dapat memberikan manfaat, yaitu ayu. Ayu artinya usia panjang, wano artinya wajah yang tampan atau cantik, suka artinya kebahagiaan, dan balang artinya kekuatan. Kekuatan di sini dalam artian kita memiliki kekuatan terhindar dari mara bahaya. Dengan berdana akan memperoleh banyak berkah, ya, yaitu usia bertambah, ya, kekayaan juga bertambah, kemakmuran bertambah, kemasyhuran bertambah, kekuatan bertambah, kecantikan atau ketampanan pun juga bertambah. Dalam Manapadai Sutta, Buddha bersabda, mereka yang berdana akan memperoleh pahala yang setimpal kepada pelakunya. Jika memberikan sesuatu yang disenangi, niscaya akan memperoleh sesuatu yang disenangi juga. Jika memberikan sesuatu yang unggul, niscaya akan memperoleh sesuatu yang unggul juga. Jika memberikan sesuatu yang terbaik, maka akan memperoleh sesuatu yang terbaik juga. Jika memberikan sesuatu yang mulia, maka akan memperoleh sesuatu yang mulia juga. Jadi ini hukum timbal balik, ya. Nah, tempat berdana, di mana kita bisa berdana dengan benar. Nah, di sini ada tempat berdana atau objek berdana kita. Pertama adalah sangha, kelompok para suci. Dalam artian di sini kita juga bisa berdana kepada anggota sangha. Kepada sangha, ya. Jadi jangan secara pribadi satu biku saja, tapi kepada banyak biku. Ditujukan kepada siapa? Buddha, arahat, atau orang suci. Kemudian orang yang melaksanakan sila atau moralnya baik. Kemudian kepada orang tua, ayah dan ibu kita. Itu juga ada tempat dana yang besar. Kemudian orang yang belum berpenghasilan, mereka yang sedang membutuhkan bantuan, dan berdana kepada orang yang telah meninggal. Misalnya leluhur kita yang sudah meninggal, kita berdana dengan apa? Kebajikan kita. Orang tua merupakan tempat yang sangat baik untuk berdana bagi anak-anak. Sejak mengandung, ibu telah memberikan perawatan kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Setelah kita lahir, ibu akan memberikan air susu untuk kehidupan anaknya. Ibu dan ayah juga memang pantas mendapat penghormatan dari anak-anaknya. Anak-anak juga wajib merawat orang tua, ya. Nah, dan karena mereka telah merawat kita, memberikan pendidikan kepada kita, kemudian orang tua juga menjaga kita, ya, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, sudah sepantasnya kita juga berbakti kepada orang tua. Oke, nah selanjutnya di halaman 133 ada pertanyaan nomor 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya. Setelah dikerjakan, ingat foto dan kirim langsung ke WA Ibu. Oke, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan. Sukiyatu, Namo Buddhaya.